warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Suara Generasi. Ruang ngobrol santai tapi bermakna, tempat kita membahas isu keagamaan, kebangsaan, dan juga keresahan anak muda masa kini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sering terdengar, tapi juga sering disalahpahami, yaitu moderasi beragama. Topik ini tuh penting banget, apalagi kita hidup di Indonesia yang sangat beragam. Beda suku, beda agama, budaya, bahkan cara pandang. Nah, supaya pembahasan kita makin jelas dan mendalam, kita sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya, yaitu beliau adalah guru saya, Bapak Bagus Razali Cindy. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Baik, langsung saja kita mulai obrolannya. Menurut Bapak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama dan mengapa konsep ini penting, apalagi di tengah masyarakat yang beragam seperti di Indonesia ini? Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya pula, dan itu merupakan suatu topik yang menarik juga. Dan alhamdulillah kita di Islam sudah ada konsep moderasi beragama. Dalam Islam itu disebutnya al-wasatiyah. Jadi terjadi semua berdasarkan aturan-aturan kita dan berdasarkan realita yang ada. Alhamdulillah dalam Islam itu ada konsep al-wasatiyah. Di dalam Islam itu kita harus bersikap adil, kemudian seimbang, tidak berlebihan, disebabkan tidak meremehkan dalam memahami dan mengamalkan itu. Lalu kita pun ada banyak referensinya. Kita hanya mengutip sedikit saja dalam Al-Baqarah 103. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa telah menjadikan umat Islam umat yang bertengah. Biar apa? Biar agar kamu menjadi saksi atas manusia. Nah, di kita ada para mufasir yang jelas otoritatif, ya, dari mufasir dan kutubi, bahwa yang disebut itu adalah adil, kemudian seimbang, itu tawazun istilahnya di kita. Kemudian itu merupakan pilihan yang terbaik dan tidak bersifat ekstrim. Karena kita sudah dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW bahwa untuk sikap beragama itu beliau sudah bersabda, Rasulullah sudah bersabda bahwa jauhlah sikap-sikap berlebihan dalam agama, karena yang membinasakan umat-umat sebelum kamu adalah sikap berlebihan. Itu bisa dilihat di hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, ya. Kemudian tadi bagus juga relate dengan di Indonesia sendiri gimana gitu sekarang, apalagi di tengah Indonesia yang jumlah sukunya banyak, adat istiadatnya banyak, yang multi suku, multikultural, multi agama pula di kita. Nah, Islam alhamdulillah sudah menyediakan itu sebagai solusi bahwa agama itu menjadi sumber rahmat, bukan sumber konflik. Nah, terus perbedaan itu dikelola dengan keadilan, jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan akhlak. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, adab dan akhlak kita kepada sesama muslim maupun sesama yang bukan muslim, bahkan kepada makhluk hidup, bahkan kepada tumbuhan, itu semua alhamdulillah sudah diatur oleh Islam. Kemudian di tengah perbedaan yang ada pun tidak menjadikan kita goyah, ya. Jadi maksudnya begini, kita tetap teguh menjaga akidah kita, tapi tidak memaksakan kehendak, dan itu pun sudah dijamin oleh undang-undang di kita. Undang 45 kan pasal 9 ayat 1. Jadi udah haknya setiap orang untuk memilih agamanya dan tidak ada paksaan yang beragama. Karena kembali lagi di Al-Quran juga tentang agama dari mana tidak ada paksaan dalam. Oke, baik. Selanjutnya dalam praktik kehidupan berbangsa dan beragama, bagaimana moderasi beragama ini membuktikan bahwa nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan itu tidak saling bertentangan, justru bisa berjalan beriringan dan saling menguatkan? Alhamdulillah sama juga dalam Islam itu bukan hal yang bertentangan, karena mencintai tanah air, negara itu bukanlah hal yang bertentangan dengan iman. Prinsipnya kita ada di An-Nisa 59.
Jadi Allah sudah berfirman bahwa wahai orang-orang yang beriman, true believer, orang yang percaya, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulil amri, yaitu pemimpin di antara kalian. Ini juga ayat ini menjadi dasar bahwa ketaatan pada negara itu selama tidak melanggar syariat dan menjaga stabilitas kondusivitas ya kesatuan suatu bangsa itu harus dilakukan biar situasi itu kondusif, kita saling bahu membahu, bahkan kalau di Islam itu ada istilahnya ta'awun, saling menopang. Nah, dan ada juga ujaran tegas dari Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, Sahih Muslim. Jadi barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah ya, sejengkal saja tubuhnya mati, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Nah itu menjadi suatu rem ya bagi kita untuk bersikap sembarangan dalam agama. Dan moderasi itu menjaga agama negara itu menjaga akidah tanpa memberontak, menegakkan syariat secara bertahap dan bijaksana dan menghindari fitnah dan kerusakan. Karena di Islam itu ada kaidah fikih bahwa menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kesempatan. Jadi kalaupun ada ini bagus nih gitu ya, tapi ada kerusakan dampak-dampak yang lain, kita boleh skip. Karena itu, jadi dan ini yang harus digarisbawahi ya bahwa itu tidak bertentangan dengan Islam karena bukan menyembah negara, ya tapi menjaga amanah Allah berupa ternak, rakyat dan perdamaian. Oke, baik. Lalu pertanyaan terakhir dalam konteks moderasi beragama, bagaimana cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama secara mendalam dan taat, namun tetap menjaga sikap saling menghormati tanpa menyudutkan atau merendahkan pemeluk agama lain. Nah, ini juga alhamdulillah ya, ini bagus sekali di kitab dan alhamdulillah juga di Islam sudah ada. Kita teguh dalam akidah, tapi lembut dalam muamalah. Itu berhubungan sesama manusia. Karena di Islam itu kan ada ayat yang wahai orang beriman dan wahai manusia kan. Jadi diajarkan kita tegas dalam tauhid, tapi yang satu dalam berinteraksi sosial. Dalilnya ada Al-Kafirun ayat 6 lebih mudah kamu ya. Kemudian ini pun menegaskan bahwa ada pengakuan adanya perbedaan. Perbedaan itu sudah fitrah, sudah alamiah. Namun tidak ada penolakan pemaksaan. Semua punya haknya untuk meyakini keyakinan masing-masing. Namun di dalam sisi kita pun punya ketentuan dan prinsip atas pilihan kita. Kemudian yang berikutnya adalah berdakwah itu harus dengan hikmah, bukan celaan. Di An-Nahl 125 juga kita harus menyeru manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebat pun harus dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti baik dengan kata atau gestur pribadi. Karena Rasulullah SAW juga sudah menyebutkan bahwa diturunkan nyampe agama itu bukan dengan apa-apa, tapi dengan adat dan akhlak beliau yang sempurna. Beliau juga mencontohkan Rasulullah SAW berdialog dengan Nasrani Yahudi, dia bermuamalah dengan adil pada non-muslim dan tidak menghina keyakinan orang lain ya. Karena ada larangan juga, janganlah mencaci sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Dan Rasulullah SAW juga sejarah dan itu dilaksanakan oleh para sahabatnya satu para ulama. Ini kita ada fakta ini bukan sekedar teori, karena itu ada fakta historis. Ya, dalam pertama kali dalam sejarah kerajaan manusia itu tuh Baitul Maqdis dibebaskan oleh sahabat Rasulullah SAW dari khalifah untuk beragama. Itu tiga agama besar bisa bersatu dengan damai. Bahkan Yahudi yang saat itu tidak ada karena sedang ada konflik dengan Nasrani pada saat itu, dia dikeluarkan tapi dikembalikan kembali oleh umat Tuhan.
Sehingga ada 3 agama besar dunia, yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani bisa berdampingan secara harmonis, dan itu menjadi landasan hukum ya, jurisdiksi dalam hukum modern dunia juga sebenarnya gitu. Oh, Sehingga dan itu pun juga tapi itu juga tidak menjadikan kita besar kepala. Mungkin ada ya suatu kecenderungan mungkin manusia bahwa ada yang itu sudah dilarang, kita jangan ujub bangga merasa lebih dari yang lain dan segala macam, karena sebenarnya Islam itu dinilainya itu mempunyai orang mengabdi kepada Allah adalah kemudian sehingga dia harus tawadu, tidak mudah. Nah ini mungkin tidak mudah untuk merasa paling suci, tidak merasa lebih baik, itu seperti tangan tidak mudah mengkafirkan. oh, oke, baik, menarik. Nah, teman-teman semuanya, semoga dari obrolan hari ini kita semua bisa belajar bahwa moderasi beragama itu bukan berarti lemah dalam berkeyakinan, tapi justru dewasa dalam bersikap dan bijak dalam menyikapi perbedaan. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.